Tapi saya akan tampilkan beberapa slide, ya. Apakah nanti ada dampaknya? Belum. Mari kita lihat. Sujud. Ada puisi seperti ini. Saya memohon diberi kekuatan, dan Allah memberikan kesulitan agar membuat saya kuat. Saya memohon agar menjadi bijaksana, dan Allah memberi saya masalah untuk diselesaikan. Saya memohon keberanian, dan Allah memberikan hambatan untuk dilewati. Saya memohon rasa cinta, dan Allah memberikan orang-orang bermasalah untuk dibantu. Saya tidak menerima apa yang saya minta, akan tetapi saya menerima semua yang saya butuhkan. Nah, oke sekalian, apa maksudnya? Ternyata, ya, ada rahasia di balik kejadian. Tadi yang hitam, Bapak Ibu ya, ini hitam semua nih. Ternyata itu adalah jalan untuk membangun yang biru. Dengan kesulitan itu akan membuat kita kuat. Jadi cerita yang tadi, Pak Wakil Ketua Dewan, kesulitan yang dihadapinya waktu sekolah, kondisi terbatas membuatnya kuat. Ya, masalah membuat kita bijaksana. Jadi jangan takut masalah. Jangan takut beri anak masalah. Jangan takut beri anak kesulitan. Karena itu akan membangun otot kekuatan dia, otot kebijaksanaan dia. Jangan takut beri anak hambatan. Itu akan membangun keberanian dia. Nah, orang-orang bermasalah membangun rasa cinta, dan ujian membangun sabar dan syukur. Kalian, nah, ada di Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dia amat buruk bagimu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Nah, kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Punya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini juga. Jadi kalau ingin raih kemudahan, lalui dulu kesulitan. Oke, saya kira itu sekalian. Jadi semoga nyambung bahwa apa yang nanti kita bahas ya terkait leadership ini adalah yang tadi. Ya, apabila ada hal yang kurang, selamat. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas tentang doa-doa lintas agama ya, sebelum ajaran agama Islam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pergi ke tanah suci Mekah atau ke daerah Jazirah Arab, maka kita akan disuguhkan cerita-cerita bahwa di lokasi ini adalah peristiwa tentang Uhud. Kemudian di lokasi ini adalah peristiwa tentang burung ababil dengan batu-batu dari neraka yang menyala-nyala, itu tempatnya menghitam semua begitu kan. Ini bukti-bukti bahwa dulu itu peristiwanya, sampai sekarang masih seperti ini lokasinya. Tapi kalau kita pergi jalan-jalannya ke Turki, di situ akan kita menemukan tongkatnya Nabi Musa ketika membelah lautan. Ternyata hanya pohon itu aja ya, hanya tongkat dari pohon kayu ya. Walaupun sudah dilapisi dengan fiberglass, sekarang itu dipajang di sana ya, di Topkapi. Kemudian ada rambut Rasulullah, ada baju Siti Aisyah, terumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Itu kalau kita pergi ke sana. Tapi yang paling penting adalah ketika kita pergi berziarah itu banyak sekali tuturan cerita-cerita yang ternyata itu adalah doa gitu. Salah satu contoh doanya Nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti di surat Nuh ayat 28 dan surat Ibrahim ayat 41. Itu dua
ayat di dalam Al-Quran itu ternyata kalimatnya sama ya, yaitu doa kepada Allah meminta agar dirinya dan orang tuanya itu diampuni dosa-dosanya, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya ya seperti itu, seperti surat Nuh itu ayat 28 bunyinya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa-doa di dalam ajaran agama Islam yang dipakai sekarang ini itu berasal dari riwayat-riwayat Nabi sebelum itu. Seperti ini, saya memohon diberi kekuatan dan Allah memberikan kesulitan agar membuat saya kuat. Saya memohon agar menjadi bijaksana dan Allah memberi saya masalah untuk diselesaikan. Saya memohon keberanian dan Allah memberikan hambatan untuk dilewati. Saya memohon rasa cinta dan Allah memberikan orang-orang bermasalah untuk dibantu. Saya tidak menerima apapun yang saya minta, akan tetapi saya menerima semua yang saya butuhkan. Nah, sekalian, apa maksudnya? Ternyata ya ada rahasia di balik kejadian. Tadi yang hitam, Bapak Ibu ya, ini hitam semua nih. Ternyata itu adalah jalan untuk membangun yang biru. Dengan kesulitan itu akan membuat kita kuat. Jadi cerita yang tadi, Pak Wakil Ketua Dewan, kesulitan yang dihadapinya waktu sekolah, kondisi terbatas membuatnya kuat. Ya, masalah membuat kita bijaksana. Jadi jangan takut masalah. Jangan takut. Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh mengajarkan doa-doa seperti itu. Kalau di Kristen namanya Abraham ya. Kan hanya beda-beda istilah ya, beda ucapan saja sebenarnya. Seperti Sulaiman, Solomon, Yusuf, Yosef, Daud, David, itu karena memang seiring waktu dan suku-suku pengucapan lafal juga berbeda-beda. Namun di dalam Al-Quran dijelaskan apa yang pernah disampaikan nabi-nabi sebelumnya dan diamalkan oleh orang-orang Islam yang sekarang ini. Kalau sholat itu sebenarnya dia mengucapkan ayat-ayat suci yang pernah difirmankan Allah lewat lisannya Nabi Muhammad. Setiap habis sholat, semua umat muslim rata-rata melantunkan doa, Rabbighfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang diucapkan di dalam lisannya, dan itu dilakukan setelah sholat 5 waktu. Itu setiap habis sholat melantunkan itu, maka berbahagialah orang tua yang ada di alam barzah sana. Kenapa? Sebab yang dibawa ke akhirat itu diantaranya adalah doa anak saleh. Ternyata itu adalah jalan untuk membangun yang biru. Dengan kesulitan itu akan membuat kita kuat. Jadi cerita yang tadi, Pak Wakil Ketua Dewan, kesulitan yang dihadapinya waktu sekolah, kondisi terbatas membuatnya kuat. Ya, masalah membuat kita bijaksana. Jadi jangan takut masalah. Jangan takut beri anak masalah. Jangan takut beri anak kesulitan. Karena itu akan membangun otot kekuatan dia, otot kebijaksanaan dia. Jangan takut beri anak hambatan, itu akan membangun keberanian dia. Nah, orang-orang bermasalah membangun rasa cinta, dan ujian membangun sabar dan itu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya Allah, cintailah dia
seperti dia mencintai hamba sewaktu hamba masih kecil begitu. Ini salah satu contoh ya. Di dalam video yang kita tonton ini adalah anak yang melakukan sesuatu atas kemauannya diri sendiri karena melihat perilaku orang-orang di sekitarnya atau melihat perilaku orang tuanya. Di depan saya juga di sini, di samping di sini banyak sekali mainan anak-anak, dari mulai boneka, mobil-mobilan, kemudian alat mewarnai, di mana ketika membereskan lagi pasir-pasir yang dimainkan tadi yang berjejer di lantai itu, kebayang bagaimana dia senyum-senyum memainkan pasir ini menyerupai mobil-mobilan, menyerupai huruf, bikin angka-angka, kemudian bikin mainan, apa saja yang dia lakukan. Jadi ketika memberes-beres itu kebayang ini ya. Nah, itu terlahir karena cinta. Makanya doa orang tua itu dulu mengajarkan kepada anaknya di pengajian seperti tadi, dan tidak dirasakan kalau itu akan meresap ke dalam sukma. Dan ketika orang tua sudah almarhum, sudah tiada, ketika bingung mau berdoa apa, ya kan ada yang mengatakan ya udah doa itu ucapkan saja pakai bahasa Indonesia, meminta kepada Allah, katanya begitu. Allah itu ngerti, tidak usah pakai bahasa Arab, tidak usah pakai bahasa-bahasa lain, pakai aja bahasa sehari-hari. Ketika kita berada di tempat berdoa karena tidak pernah diajarkan menyusun kata-kata untuk meminta kepada Allah, bingung saya harus menyampaikan apa. Doa ini juga Rabbik firli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Doa seperti ini saja asal mulanya itu tidak diresapi, hanya mendengar langsung ucapkan, mendengar ucapkan. Tapi ketika ditinggal sama orang tua, barulah berdoa sambil bersujud, sambil tengadah tangan, ya Allah, cintailah dia, ya Allah, kasihanilah dia seperti dia mengasihi hamba. Kalimat Rabbik firli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tadi, kalimatnya tidak dirubah, begitu merasuk ke dalam sukma. Ya Allah, cintailah dia seperti beliau mencintai hamba sewaktu hamba masih kecil. Sederhana kalimatnya. Adapun berdoanya silahkan aja pakai bahasa Indonesia, boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Batak boleh saja. Nah, tapi kan itu ada doa-doa yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat suci Injil, Tripitaka bagi orang-orang yang non-Muslim ya. Itu doa-doa yang memang begitu indah. Itu harus dengan cinta kasih. Mari kita pelajari video berikut ini. Ini apa? Gelas isi air. Ini apa? Tanah. Kalau gelas ini ibaratnya adalah anak kita dan air ini adalah cinta, maka dia terlahir karena cinta dan dia terlahir dengan cinta. Tapi namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Ketika anak nggak mau nurut, melawan, membangkang, berkata kasar, emosi yang berlebihan, waduh, kadang kita sebagai orang tua ngerasa, duh, kok anak saya jadi gitu ya, kurang ajar sekali. Ya, bagikan kotoran-kotoran yang mengerukkan air ini. Rasanya ingin banget mengambil kotoran itu dan menghilangkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kritikan, ceramah mulai dilakukan. Semua demi kebaikan anak. Niatnya sih baik, tapi kadang kalau caranya salah, bukannya memperbaiki, bisa malah-malah dia yang jauh dari kita. Satu cara yang tidak akan pernah dengan salah, sirami dengan cinta. Ya, seorang anak bukan hanya tahu bahwa dia dicintai,
tapi dia juga harus mendengar dan merasa dicintai. Kamu berharga, kamu baik, kamu mampu, kamu punya talenta, kamu selalu dicintai, kamu selalu dikasihi apapun keadaannya. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, maka dengan sendirinya kotoran-kotoran itu akan meluap dan gelas tersebut akan jernih kembali. Karena terisi oleh cinta. Jadi artinya penuhi hidupmu dengan cinta kasih. Kasih yang sabar, kasih itu murah hati. Dan kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan keburukan.